Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol, kembali lagi sama konten Swindler kali ini. Dan kali ini menurutku ceritanya agak bisa dibilang lumayan relatable, tapi di satu sisi juga merupakan sebuah pesan yang perlu kita tonton dengan penuh rasa hati-hati, karena kita nggak tahu, bisa jadi ini terjadi dalam kehidupan kita juga. Oke, langsung kita mulai. Oke, untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal dengan satu orang laki-laki namanya Jongwook. Nah, Jongwook ini berusia 34 tahun dan kebetulan dia itu lagi ngambil gelar S3. Dan seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang profesor ataupun doktor, itu biasanya masa belajarnya itu panjang banget. Belum lagi mereka itu harus menuliskan satu riset dan ini harus lolos ya toh. Tapi biasanya kalau udah jadi profesor, gajinya ya lumayan tinggi dan juga lumayan aman ya toh. Karena masa belajar yang panjang, Jongwook itu emang sempat pacaran dengan beberapa orang, tapi dia itu nggak sempat bertemu dengan perempuan yang bisa dibilang pas untuk nikah. Karena cewek-cewek yang seusianya biasanya udah nikah duluan, atau mereka itu lebih memilih cowok-cowok yang udah memiliki penghasilan di usia itu. Nah, buat Pol yang agak bingung, di Korea kan ada wamil, udah gitu kalau belajarnya agak pelan ataupun risetnya agak lama, kadang itu cowok dapat gelar S3 ya bisa lebih telat, dan ini bukan cerita yang dibuat-buat, oke? Seperti yang Pol tahu. Tapi suatu hari, Jongwook ini dikenalkan kayak dikencan buta sama seorang perempuan yang cantik banget, dan dia ini merupakan seorang penerjemah yang katanya lumayan sukses. Buat Pol yang mungkin kurang tahu di dunia penerjemah, aku juga dulu pernah menjadi penerjemah. Kalau jadi penerjemah tergantung kondisi dan juga situasi, tapi biasanya per hari itu bisa dapat jutaan dan ada juga yang benar-benar bisa tinggi gitu. Nah, jadi ini cewek karirnya lumayan sukses dan juga cantik, tapi mau pacaran sama Jongwook. Jadi dari pertemuan pertama mereka ternyata lumayan cocok, kodenya juga pas, dan di situ mereka mulai PDKT. Dan yang lebih mengagetkan, mereka ini bertahan hingga Jongwook itu punya pekerjaan dan bahkan mereka ini menikah. Nah, setelah menikah, kehidupan mereka aman-aman aja. Dan sebenarnya Jongwook itu agak bingung karena istrinya di luar penghasilannya yang begitu tinggi, istrinya itu benar ibu rumah tangga banget. Pagi juga dimasakkan, siang juga dimasakin, malam juga dimasakin. Kalau misalnya suaminya harus pergi jauh, dibuatin bekal. Istrinya itu meskipun sukses secara karir, itu nggak pernah membuat masakan itu setengah-setengah. Nggak pernah kayak mentang-mentang dia itu menghasilkan uang banyak, suaminya dipesenin makanan. Enggak, jadi kayak superwoman gitu. Nah, tapi Jongwook ngerasa dia ini beruntung dan hidupnya itu oke-oke aja. Masalahnya, setelah 2 tahun menikah, mamanya Jongwook mulai tanya, "Nah, kalian berdua ini nggak mau punya anak dah? Kalian ini loh udah mulai berusia. Ya memang betul kamu lebih muda dari Jongwook, jadi mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau semakin tua itu semakin susah loh punya anak. Kalian nggak mau punya anak dah?" Jongwook sama istrinya kayak, "Ya bentar lagi mah kita masih nabung uang dulu buat beli rumah." Nah, jadi kayak mereka itu bukannya nggak mau punya anak, tapi bisa dibilang masih mau menambah uang biar waktu beli rumah itu nggak terlalu ngutang gitu. Masalahnya beberapa bulan setelah itu istrinya ini tiba-tiba mulai sakit-sakitan. Kayak tidur itu bisa 12 jam. Terus istrinya mulai bilang, sorry ya aku nggak bisa masakin buat kamu. Kayak bukan mulai berubah, tapi mulai agak sakit-sakitan. Dan diakibatkan itu istrinya itu bener kayak butuh bed rest di rumah. Nggak sampai tiap lama, tapi beneran nempel terus di kasur rumahnya. Dan tentunya Jongwook sebagai suaminya juga sangat khawatir, takutnya istrinya terkena penyakit yang agak parah ataupun penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Apalagi karena istrinya ini merupakan seorang penerjemah, istrinya itu sering pergi ke luar negeri untuk bisnis trip. Dan kebetulan istrinya itu baru pulang dari bisnis trip. Beberapa hari setelah itu kebetulan Jongwook ini pulang agak lebih awal dan dia ini kebelet pipis, dia ini langsung ke toilet setelah nyampe rumah. Nah, dia di toilet dan lampu di rumahnya itu belum dinyalakan. Nah, waktu Jongwook lagi pipis di toilet, istrinya itu ternyata pulang sambil telepon dengan seseorang. Terdengar pembicaraan istrinya seperti ini. Aku udah 2 bulan loh nggak mens. Gimana ya? Apa perlu ke dokter nggak ya? Dokter kandungan mungkin ya? Ya udah deh aku tak ke dokter duluan. Nah, terdengar pembicaraan seperti ini dan istrinya yang barusan pulang ini langsung meninggalkan rumah dan terkesan pergi ke dokter kandungan. Karena ini agak aneh,
karena istrinya habis bisnis trip, mulai sakit-sakitan, dan suaminya juga jadi tahu kalau istrinya ini udah nggak mens selama 3 bulan terakhir. Dan karena suaminya ini juga memiliki pekerjaan, suaminya ini pergi ke kantor detektif swasta dan minta tolong detektif swasta untuk mengikuti dan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada istrinya. Detektif swasta yang mendapatkan permintaan seperti ini tentunya mengiyakan dan mulai mencari tahu apa yang terjadi kepada istrinya Mas Jong-wook ini atau Pak Jong-wook ini. Dan ternyata betul istrinya ini udah tidak menstruasi selama 2 bulan terakhir dan bahkan membutuhkan obat dari apotik sesuai dengan obat yang diresepkan sama dokter. Dan setelah detektif swastanya tahu apa yang terjadi, detektif swastanya manggil Jong-wook ataupun Pak Jong-wook untuk diberitahu apa yang mereka temukan. Ternyata memang betul istrinya ini udah gak menstruasi selama 2 bulan terakhir, bukan karena hamil, tapi dikarenakan penyakit kelamin. Untungnya nggak hamil, tapi penyakit kelamin. Masalahnya Pak Jong-wook ini udah tidak berhubungan sama istrinya, maksudnya tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya sekitar 6 bulan terakhir. Jadi kalau istrinya terkena penyakit kelamin, kemungkinan besar ya STD, Sexually Transmitted Disease, dan kemungkinan bukan dari dirinya, yang berarti istrinya ini pernah melakukan hubungan dengan cowok lain. Nah, ini yang disampaikan sama detektif swasta, dan setelah mendengar informasi ini, Jong-wook langsung pulang dan tanya ke istrinya, "Kamu minum obat ini tuh? Ini obat apa ini? Kamu kok bisa kena penyakit kelamin? Kamu jangan-jangan kamu keluar negeri sama cowok-cowok main ya di situ." Nah, dengar itu, istrinya malah marah dan bilang, "Kalau kamu nggak percaya sama aku, cerai aja." Dan setelah bilang kayak gitu, mereka jadi berantem, dan keesokan harinya, istrinya dengan PD-nya mengajak Jong-wook untuk pergi ke dokter bersama-sama, dokter Boyga gitu. Nah, di situ Jong-wook tanya, "Dok, ini istri saya ini kena penyakit kelamin. Berarti ini kan istri saya selingkuh ya tuh? Saya loh nggak pernah kena." "Ya kan dok, istri saya selingkuh kan?" Dokter yang ditanyai seperti itu menjawab seperti ini, "Misi pak, saya mau tanya dulu. Apakah istri bapak ini merupakan cewek pertama yang berhubungan sama bapak? Maksudnya, apakah bapak nggak pernah melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain?" Di situ Jong-wook kayak, Ya enggak sih, tapi kan itu nggak ada hubungannya dok. Saya tanya tentang istri saya kok malah tanya tentang saya. Nggak bener ini dokter. Nah, dokternya bilang kayak gini, "Pak, ini penyakit bukan yang gimana. Kadang itu ada juga bapak yang terkena. Tapi mungkin bapak itu antibodinya kuat, jadi nggak pernah ada dampaknya. Tapi setelah bapak berhubungan sama istri bapak, dan istri bapak mungkin kecapean atau lagi nggak sehat, nah penyakit yang nular dari bapak ini muncul dan terkesan seperti ini. Jadi saya sebagai dokter nggak bisa memastikan ini dari mana, kenanya gimana. Tapi ini tidak berarti sepenuhnya istri bapak itu melakukan hubungan dengan cowok lain." Nah, setelah mendapatkan jawaban seperti ini, Jong-wook jadi mikir, oh ya bisa jadi. Kan ya sama ya, misalnya aku kena sariawan. Apakah berarti ini diakibatkan aku ciuman sama seseorang? Ya bisa jadi, ya aku kecapean. Ya kayak gitu kalau misalnya dipersimpel gitu. Masalahnya, 2 bulan setelah itu, Pak Jong-wook ini lagi-lagi datang ke kantor detektif swasta dan minta tolong ke detektif swasta untuk mengikuti istrinya lagi. Nah, detektif swastanya tanya, "Loh pak, kan yang kemarin udah beres, ngapain diikutin lagi pak? Kan udah gak ada masalah." Jong-wook jawab gini, "Jadi gini, kemarin kan saya ada acara sama profesor-profesor lain di tempat ini. Nah, setelah acara saya itu ke kafe sama ya rekan kerja saya. Saya lihat istri saya ini ketemu sama ibu-ibu yang saya gak kenal itu siapa, dan ibu-ibu ini ngasih uang ke istri saya sambil bilang, 'Udah, kamu sampai sini aja.' Tapi istri saya itu nggak nyadar kalau saya ada di situ. Tapi setelah denger itu, saya nggak nyaman, Pak. Kayaknya ada sesuatu deh. Yang kemarin penyakit pun kayaknya ada sesuatu ini. Saya pengen Bapak coba cari tahu, apa mungkin ada sesuatu yang mungkin saya nggak tahu tentang istri saya." Detektif swasta yang mendengarkan informasi ini tentunya ya mengiyakan, dan keesokan harinya langsung mulai mencari tahu informasi yang mungkin belum diketahui sama suaminya. Nah, setelah dicari tahu, ternyata istrinya Pak Jong-wook ini pergi ke banyak rumah, lebih tepatnya ke rumah om-om, dan di situ dia berperilaku seperti istri om-om itu. Nah, om-om yang tak maksud di sini tuh usia 60, 50 gitu, bukan usia yang 30-an, karena Jong-wook sama istrinya ini usia 30-an. Dan karena detektif swastanya nggak paham, ini kok bisa kayak gini, apa masalahnya? Detektif swasta ini coba mencari tahu tentang perempuan yang dimaksud sama Pak
Pak Jongwook itu tadi. Setelah dicari tahu, detektif swastanya berhasil menemukan ibu yang sempat bertemu dengan istrinya Pak Jongwook. Nah, ketemu ditanya, "Misi, saya detektif swasta yang bekerja untuk suaminya cewek ini." Nah, fotonya ditunjukkan. Dan saya tahu cewek ini ada hubungannya sama ibu. Boleh diberitahu nggak ibu sama cewek ini hubungannya apa? Ibu itu bilang, "Lah, emang Anda siapa? Kenapa saya harus beritahu ini? Kan nggak ada hubungannya." Di situ, detektif swastanya pinter, bilang gini, "Betul, memang ibu tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada saya. Tapi kalau ibu beritahu, paling tidak saya tidak akan menjadi halangan buat ibu ataupun bisnis yang ibu miliki." Dan di situ, ibunya ini memberitahu satu masa lalu yang tidak diketahui oleh suaminya, alias Pak Jongwook. Ibunya ini sebenarnya merupakan, apa sih bahasa Indonesia nih? Kayak ibu-ibu di tempat karaoke yang menaungi LC-LC gitu. Nah, cuman semakin tua ibunya ini juga ngerasa kalau pekerjaannya ini semakin terbatas. Dan di situ dia mulai memikirkan satu bisnis baru, yaitu kan ibunya ini kenal banyak pengusaha-pengusaha tua yang butuh ditemani saat makan ya toh. Nah, sehingga ibunya ini bikin satu restoran yang harganya lumayan mahal, dan ketika tamu-tamunya datang di tempat makan dia sambungkan sama LC-LC yang berkelas. Nah, yang dimaksud berkelas di sini, jadi kalau di tempat karaoke cewek-ceweknya ini hanya butuh cakep ya toh. Nah, tapi cewek-cewek yang datang ke restoran ini cewek-cewek yang paling enggak udah lulus S1, cewek-cewek yang memiliki skill ataupun udah punya karir sendiri, cuman mereka butuh uang lebih. Nah, cewek-cewek seperti ini yang diundang ke sini sehingga terkesan kayak business meeting atau terkesan kayak pekerjaan gitu. Nah, masalahnya istrinya Jongwook ini, dia ini bakat. Maksudnya gimana? Jadi kan ibunya ini punya banyak cewek ya toh, dan cewek-cewek ini biasanya kalau dihubungkan sama bapak-bapak yang punya bisnis gede, ya cewek-cewek ini biasanya mengandalkan badannya ataupun mukanya, yo nunjukin cantiknya, nunjukin badannya yang montok gitu itu. Tapi istrinya Jongwook ini beda. Dia ini pinter banget berperilaku seperti istri seseorang. Jadi waktu makan yang lain itu misalnya sukanya nyender, sukanya memberi sentuhan. Yang dia ini ada ikan, tulangnya dipisah, terus dagingnya ditaruh di nasinya bapak itu. Jadi caranya dia merebut hati bapak-bapak itu dengan cara menjadi cewek yang sangat perhatian. Dan ini ternyata menjadi satu hal yang sangat disukai oleh bapak-bapak yang punya duit. Khususnya bapak-bapak yang udah kehilangan istrinya, entah istrinya cerai atau istrinya meninggal gitu. Dan di situ istrinya Jongwook itu udah menjadi top starnya. Jadi semua bapak-bapak yang beruang itu dideketin dan disponsor sama bapak-bapak seperti ini. Jadi mungkin hari Senin pergi ke rumahnya Pak A, hari Selasa ke rumahnya Pak B. Nah, ini merupakan pekerjaannya, dan karena ini udah terlalu lama, suatu hari istrinya Pak Jongwook ini memutuskan untuk berhenti bekerja di sini dan memutuskan untuk menjadi cewek biasa. Dan di situ dia ketemu Pak Jongwook ini dan memutuskan untuk menikah. Masalahnya, setelah menikah dan terkesan hidupnya baik-baik saja, suatu hari istrinya Pak Jongwook ini lagi-lagi menghubungi si ibu dan bilang kalau dia mau bekerja lagi. Nah, ibunya ini bingung, loh kamu kan udah nikah, udah punya karir, udah punya suami, kamu ngapain ke sini? Wis, kamu daripada balik sini, ini loh, tak kasih uang, tak kasih bonus, kamu jangan ke sini. Aku nggak mau hidup kamu hancur. Nah, jadi ibunya ini justru yang nggak mau ini cewek bekerja kembali di industri ini, tapi ini cewek yang mau kembali. Dan ternyata alasan kenapa ini cewek mau kerja lagi di industri ini adalah dia ini haus dengan layanan VIP. Yang dimaksud apa? Ketika dia menjadi istri seseorang yang biasa, kehidupannya ini biasa-biasa aja. Penghasilannya juga cukupan, beli barang pas-pasan. Tapi ketika dia bergaul sama bapak-bapak ataupun om-om ini, pergi ke mall, parkir VIP, pakai valet, makan sehari yang harga 5 juta, 7 juta. Pergi kemana, beli tas branded, langsung dapat. Jadi kehidupannya yang VIP ini terlalu manis, dan ketika dia kembali ke kehidupan yang biasa, dia itu nggak bisa beradaptasi dan haus akan kehidupan ini. Sehingga setelah menikah pun dengan alasan bisnis trip, dia itu sering pergi untuk melakukan jasa menjadi istri bapak-bapak ini. Dan di luar menjadi istri yang baik, dia juga mungkin memberikan layanan sehingga terkena
penyakit itu. Setelah tahu hal ini, detektif swastanya langsung menyampaikan informasi ini kepada Pak Jong-wook, dan Pak Jong-wook yang mendengarkan ini langsung lagi-lagi mendatangi istrinya dan bilang, kamu kok bisa-bisanya sih bohongi aku dan melakukan semua ini? Dan istrinya yang mendengarkan itu bukannya bilang minta maaf dan bilang bakal berhenti, tapi dia malah bilang kayak gini, kamu nggak ingat itu jam tangan yang kamu pakai itu kan aku yang beliin. Kamu kira dari uang terjemah? Mana cukup dari terjemah? Mama papa kamu bulan lalu aku belikan barang branded kan? Kamu seneng kan? Ya itu juga semuanya dari kerjaan gini. Kan kamu juga ikutan dapat manisnya. Kok sekarang kamu pura-pura jijik sih? Kamu nggak mau. Kan kamu udah nikmatin semua. Kok sekarang giliran kamu tahu kok kamu nggak mau? Istrinya malah dengan pedenya bilang kayak gini, dan Jong-wook bilang, kalau aku tahu ini uang dari situ ya aku nggak bakal mau. Aku ngiranya kamu beli semua ini dari hasil kerja keras kamu. Kalau kamu dapatnya dari cara kayak gini ya aku nggak mau. Dan di situ istrinya bilang kayak gini, oke, itu keputusan kamu, tapi aku gak bisa berhenti kehidupanku yang seperti ini. Aku gak mau hidup kayak orang biasa. Aku ini orang VIP. Aku pengen jadi orang spesial. Aku gak mau hidup di keseharian yang biasa. Apa sih makna hidupku kalau aku jadi orang biasa? Jadi terserah kamu. Kamu mau cerain aku? Terserah. Kamu gak mau cerain? Terserah. Tapi yang pasti kamu gak bakal bisa nemuin istri yang sebaik aku, yang sesempurna aku, yang bisa merhatiin kamu sesempurna aku. Itu pilihan kamu, aku harus berangkat kerja. Dan istrinya meninggalkan Jong-wook untuk bertemu dengan kliennya. Dan setelah itu, update-nya masih belum ada, jadi nggak tahu apakah Jong-wook sama istrinya ini udah cerai atau gimana. Nah, cerita kali ini sampai di sini, dan kenapa aku bilang ini merupakan satu cerita yang lumayan penting untuk kita tahu, karena zaman sekarang, seperti yang kita tahu, meskipun aku juga influencer, banyak banget postingan-postingan di Instagram ataupun di TikTok, kehidupan seseorang yang terkesan VIP, dan kita juga pengen hidup kayak gitu. Dan sebenarnya, kalau misalnya kamu cewek kemungkinan besar, ataupun cowok yang ganteng, itu gampang banget bertemu ataupun menemukan jalan untuk tahu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berduit gitu. Dan kalau udah merasakan kehidupan kayak gitu, tentunya cukup susah untuk kembali ke kehidupan yang biasa. Kamu misalnya makan sama di restoran yang sekali makan 3 juta, terus dikasih uang saku 3 juta. Giliran kamu balik ke kehidupan asli, kerja 1 bulan gaji 5 juta misalnya. Mana bisa puas ya toh? Dan kalau udah ngerasain manisnya kayak gini, biasanya itu susah banget untuk kembali. Ya sama, kita kadang nggak paham kenapa ada orang kecanduan judi, ada orang kecanduan obat-obat terlarang. Ya kita nggak paham, dan mereka pun tahu kalau itu salah. Tapi kalau udah ngerasain manisnya, susah. Ya bahkan gampangannya kita tahu makan banyak itu bikin gendut, tapi susah ya toh ngurangi makan. Yo, jadi kalau udah ngerasain manisnya sekali, kadang itu susah untuk berhenti makan manisnya. Oke, Popo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video